Allah ibu, apapun dia minta pasti dikasih. Ya Allah berikan saya menantu yang soleh, Allah kirim menantu yang soleh. Ya Allah berikan saya istri yang baik, Allah kirim istri yang baik. Ya Allah tambahkan rezekiku, Allah kasih rezekimu. Lalu ada yang tanya, Ustadz, saya selalu wudu Ustadz, setiap saat saya wudu, tapi kenapa yang saya minta Allah tidak kasih? Percaya apa yang ibu bapak minta pasti tidak baik. Ya Allah berikan saya istri. Tablik Akbar ulang tahun 45 Rokan Hulu. Nah, ya tes kupingmu rusak atau tidak. 24. Ya, sudah kute Ustaz. Tidak mau terputar. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Wakalaidan, ayo simpan kamera, simpan. Wakalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini rasanya tidak masuk di akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Mati mau-maumu, padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Bupati, mati. Kencangnya. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, rakyat biasa, mati. Ustaz, senangnya kalau saya mati. Semua mati, berarti yang mati bukan masalah. Yang mati, bagaimana caramu mati? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Satu di antaranya uang pilkada serangan fajar. Tepuk tangan kau itu semua pelakunya. Majelis taklim juga sekarang matre. Pak Caleg, ada majelis taklimku 50 orang. Gampang kami bisa arahkan suaranya. Tapi tolong belikan baju seragam. Hei, sedulur-sedulur sekalian, jangan kau peras calegmu. Caleg jangan kau sogok rakyatmu. Saudara-saudara yang menjadi pegawai jangan kau sogok. Kalau kau sogok jadi anggota DPR, kau sogok jadi pejabat, kau sogok jadi tentara, kau sogok jadi ASN, selama gajimu kau makan, selama itu kau makan uang haram. Kau tepuk tangan baru anakmu mau jadi polisi, kau sogok. Hah? Hei! Wa khalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka saya mau ajak, halo, saya mau ajak salawat, bisa? Bisa?
Saya mau kasih tanding mana lebih kencang emak-emak dengan bapak-bapaknya. Bisa? Ini emak-emak di mana-mana saya ceramah selalu ramai emak-emaknya. Masya Allah. I love you full. Waduh, ini emak-emak ini ras terkuat di dunia. Paling hebat di dunia. Alisnya saja yang sudah cantik dikasih Allah masih dikasih miring. Ayo, bapak-bapak diam. Yang mengaku jenis kelamin laki-laki diam. Ibu-ibunya ayo selawat bareng-bareng yuk. Ayo Bu, yang di belakang yang panas, yang dingin. Ayo, tentu yang panas begini, yang panas di sini jauh lebih besar pahalanya daripada yang di atas ini. Ya. Ayo kita salawat. Salatullah. Ayo semua. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,7. Diam-diam ibu-ibu. Sekarang bapak-bapak. Jangan kau kasih malu jenis kelamin kita bos. Ayo kencang-kencang. Ayo yuk. Salatullah. Ayo Pak. Ala toha Salatullah. Ala Yasin. Nilainya 96,5. Diam semua. Kita dengar ini di atas. Ayo. Ini sudah dingin pakai AC, ada kuenya, duduk lagi. Ayo kita dengar ini bos-bos ini. Ayo Pak Bupati, yuk. Salatul. Ala toha Salatullah. Ala Yasin. Nilainya 9,9. Ya, Pak Bupati yang undang saya. Wah, senang saya sama Pak Bupati ini. Ngundang Ustadz ulang tahun. Allahu Akbar. Ada kabupaten lain ngundang artis. Oh, ada juga di sini. Ada juga. Begini jalan keluarnya. Kan sudah terlanjur diundang. Umat Islam itu menghargai undangan. Kalau kau tidak suka, tidak usah datang. Selesai. Tidak usah ribut-ribut. Yang undang kalau bikin dosa, kau ambil dosanya. Ya. Maka hari ini diundang Ustadz. Coba kalau Ustadz datang dikasih ilmu. Kalau artis kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Cikampek, Tasikmalaya. Tapi saudara, itu penghargaan bupati kepada mereka yang suka nyanyi. Kan tidak semua warga suka pengajian. Ada juga yang suka nyanyi. Kalau kamu tidak senang, tidak usah ribut. Kalau ribut kabupatenmu, siapa rugi? Tidak mungkin saya. Kenapa? Saya di Sulawesi. Kalau ini ribut, bagaimana aku kerja? Maka yang baik, yang tidak mau, tidak usah datang. Kalau dia datang tidak ada penontonnya, sepi. Dia bilang, tidak usah menyanyi, pulang aja. Maka solusinya, jangan ribut. Yang mau datang silakan datang. Kalau ada dosanya, kau tanggung dosa. Majelis ulama, tugasnya sampaikan apa? Duduk. Duduk. Masa pantat kau kasih lihat mama? Ya. Bu.
Hari ini ulang tahun 24. Saya kasih oleh-oleh. Bawa pulang. Satu, utlubul ilma. Belajar. Tuntut ilmu pengetahuan. Ibu-ibu sudah tidak bisa jadi dokter. Daftar polisi, poluan, tidak mungkin. Daftar dokter gigi, tidak mungkin. Bagaimana caranya? Anakmu kau sekolahkan. Maka ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak, sekolahkan anakmu. Tapi saya miskin, Ustaz. Kamu miskin, Tuhanmu maha kaya. Bu, demi Allah kita sama. Bapak saya petani. Yang dia kerja bukan sawahnya. Apa yang dia kerja? Yang dia kerja sawahnya orang. Kalau panen 10 karung naik, 9 karung buat yang punya sawah, 1 karung buat bapak saya. Tapi bapak saya bilang begini, hei Das'ad, kamu miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Jangan kau pernah berhenti sekolah. Akhirnya pegangan itu saya pegang. Maka bapak dengar ibu tadi, gelarnya Das'ad banyak sekali. Sekolah. Ayo bu, sekolahkan anakmu. Alhamdulillah sekarang ada wajib belajar 9 tahun. Kalau dia sekolah negeri tidak berbayar. Dibayarkan bukunya, dibayarkan gurunya. Insya Allah anak kalian, saudara-saudara sekalian akan menjadi anggota DPR nanti. Akan menjadi tentara, akan menjadi polisi, akan menjadi ASN. Sekolah. Imam Ali pernah bertanya, ya Ali, jika kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya kasih kitab dengan iPhone, pilih mana ibu? Kitab, pencitraan. Bohong-bohong lagi. Pasti pilih handphone. Ali bin Abi Thalib, kau pilih mana Ali? Ali punya pikir. Kamu pilih mana? Kata Ali bin Abi Thalib, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa gerangan? 1. Harta setengah mati kamu jaga. Halo ibu. Kipas tapi lihat ke saya. Kalau ibu capek kipas, kipasnya kau kasih tenang, kepalamu kau kasih goyang. Bu, harta kamu jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Ibu punya uang 1 juta. Kasih masuk kaleng-kaleng. Kalengnya digembok. Sudah itu kaleng dikasih masuk lemari. Lemarinya digembok. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5 gemboknya. Sampai di pasar, hilang kuncinya. Setengah mati toh? Uang kamu yang jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Coba lihat pejabat yang ada di atas. Pak Bupati dijaga Satpol PP. Polisi setengah. Ini Pak Satpol PP. Wah, saya tahu lagunya Satpol PP, apalagi pegawai honor. Apa lagunya? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ayo, dijaga beliau ini. Kenapa dijaga? Karena jadi pejabat. Kenapa jadi pejabat? Karena dia pintar. Tidak mungkin jadi pejabat kalau dia beleng-beleng. Iya toh? 2. Kelebihan ilmu. Dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana buktinya Ustadz? Di kampung saya ada orang kaya, juragan tambak, tapi tidak ada sekolahnya. Diajarlah membaca sama anaknya. Ayo baca Pak, belajar. Dia lihat gambar PEP,
tambah P, pep. SO, so. DNT, odol. Ya. Dia masuk ke mall. Tahu mall, Ibu? Mall. Oh, pasar mewah, canggih dalam gedung. Tiba-tiba masuk, dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift? Yang naik turun. Tiba-tiba ada tertulis tangga lift. Open. Wih, besar betul pembikin kuenya. Kan Open di kampung itu kan bikin kue mentega. Wih, besar betul opennya ini. Tiba-tiba ada orang Tionghoa. Kulitnya kan Tionghoa putih. Dia mau masuk, dia bilang, hei, jangan kau masuk. Panas, jangan masuk. Masuk. Orang Tionghoa. Tertutup pintunya. Selang beberapa saat, terbuka pintunya. Keluar orang-orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk. Hanguslah kau. Padahal lah ia masuk, lah ia keluar. Kenapa? Karena dia beleng-beleng. Ya. Dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana buktinya, Ustaz? Bu, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana buktinya? Dasar latih. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bupati yang belikan. Yang ketiga, kelebihan ilmu. Ilmu kasih orang bertambah. Harta kasih orang berkurang. Apa artinya, Ustaz? Kalau ibu punya uang 10 juta, kasih temanmu 5 juta, maka uangmu tinggal berapa? 5 juta. Sementara ilmu, saya tahu Al-Fatihah, ibu tahu Al-Fatihah, ajarkan tetangganya, dia hafal Al-Fatihah, maka bertambah ilmunya ibu, itu disebut amal jariah. Tidak ada orang belajar, ngajar ngaji, ayo baca Al-Fatihah, sudah hafal, sudah Ustaz, mana Al-Fatihahku, hilang Al-Fatihahku. Tidak mungkin. Harta kasih orang kurang, ilmu kasih orang nambah. Maka belajar, dan orang yang belajar Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Mana buktinya? Saya kalau datang satu tempat, Masya Allah, tadi saja dijemput pakai heli, pulang pakai heli, turun, ayo selfie Ustaz, selfie Ustaz, selfie, ulang Ustaz, kabur, ulang Ustaz, kabur. Dalam hatiku, mukamu yang kabur. Saya juga heran, saya ini jelek, kecil, hitam, pesek, kok banyak yang mau foto ya? Saya memang tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Keras, 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 kurang keras. Salatullah, Masya Allah, ala toha salatullah ala yasin. Oleh-oleh pertama, belajar, nuntut ilmu. Yang kedua, silul arham, sambungkan tali persaudaraan. Nih dekat-dekat pilpres. Mau pilih A silahkan, mau pilih B silahkan, mau pilih C silahkan, tapi jangan kau bermusuhan. Bu, Pak, masih ingat 2019? Siapa yang bertanding? Jokowi lawan Prabowo. Iya toh? Selesai pilpres,
Jokowi dengan Prabowo berkawan di kabinet. Kamu masih bertengkar yang lalu. Maka pilpres ini jangan musuhan. Pil caleg silakan kau pilih yang kamu suka. Jangan kau hina orang yang pilih. Kamu mau pilih B silahkan. Jangan jelekkan si B. Kamu mau pilih C silahkan. Jangan jelek-jelekkan si A. Maka yang baik silahkan coblos yang kamu mau tanpa menghina calonnya orang. Aman kita. Jaga saling silaturahmi. Apa yang membuat orang berpecah belah? Biasanya politik. Yang kedua, yang menyebabkan orang berpecah belah apa? Kesombongan. Apa yang membuat sombong kata Nabi? Ada 4 hal. Yang pertama, bertambahnya jabatan. Jadi kepala dinas jangan sombong. Kau jadi kepala dinas karena disuka sama bupati. Biar bupati suka sama kamu. Kalau istrinya bupati tidak suka sama kamu, hancur. Kepala dinas mau sombong, pret. Jadi anggota DPR jangan sombong. Kau bisa jadi anggota DPR kalau kau dicoblos. Coba kalau tidak dicoblos, kamu cuma jadi caleg. Maka jangan sombong. Jadi ustadz jangan sombong. Jangan menghasut. Bapak Ibu pikir saya hebat? Bukan. Kenapa saya bisa sampai di sini? Karena ada penontonku. Coba kalau saya di sini ceramah 1 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Bupati, sudah lama sakit itu Pak Ustadz. Maka jangan sombong. Jadi kaya jangan sombong. Apakah orang kaya pakai emas sombong? Tidak. Apa itu sombong? Meremehkan orang miskin. Ibu-ibu yang cantik-cantik di sini silakan pakai emas berlianmu. Allah kasih kau rezeki. Tapi jangan sombong. Apa itu sombong? Meremehkan orang lain. Jangan sombong. Jadi kaya jangan sombong. Jadi ustadz jangan sombong. Jadi pejabat jangan sombong. Kalau pejabat sombong, kata Nabi, ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum. Kenapa dia sombong? Pejabat, ialah pantaslah dia pejabat. Kenapa dia sombong? Dia gagah, ya pantaslah dia cakap terkenal satu Indonesia. Kenapa dia sombong? Dia kaya, pantaslah apa saja dia bisa beli. Pantas. Tapi temannya setan. Tapi kalau kau sudah miskin, nggak terkenal, jelek, pengangguran, bau keteknya, busuk mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, tapi kau sudah jadi setan. Apalagi penyebab putusnya persaudaraan, ghibah dan fitnah. Dekat-dekat pil caleg, dekat-dekat pilpres, dekat-dekat pemilu, banyak hoax beredar. Hati-hati Bu. Ini muka-muka tukang gosip. Ya, saya tadi saja lewat, ada yang gosip saya. Itu juga bajunya yang viral. La ilaha illallah. Tukang gosip. Dia ndak gosip, tapi mukanya dong. Apa? Apa sih? Maka, ibu bapak saudara-saudara sekalian, tidak ada orang senang dicerita. Tidak ada orang senang diungkap aibnya. Begitu kau cerita jeleknya orang, maka akan putus persaudaraan. Ya ibu? Panas ya? Panas ya? Kalau gitu saya minta air pemadam kebakaran semprot. Bisa ibu? Bisa? Saya ini bu sudah basah ketekku. Ibu-ibu juga ya? Bohong kalau tidak. Salatullah
ala toha lillah salatullah ala yasin. Oleh-oleh ketiga. Tadi pertama tuntut ilmu. Yang kedua jaga persatuan. Yang ketiga ibu-ibu, kemana ibu pergi ada wudu. Ada apa ibu? Ada apa? Mau pergi pasar, wudu dulu. Adik-adik mau pergi sekolah, wudu dulu. Bapak-bapak polisi mau pergi kerja, wudu dulu. Anggota DPR mau pergi sidang, wudu dulu. Ibu-ibu mau pergi gosip. Apa kelebihan orang yang selalu ada wudunya? Kata Allah, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Orang yang selalu ada wudunya kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul, dicintai oleh Allah. Ibu mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Biasakan wudu. Orang kalau sudah dicintai Allah ibu, apapun dia minta pasti dikasih. Ya Allah berikan saya menantu yang soleh, Allah kirim menantu yang soleh. Ya Allah berikan saya istri yang baik, Allah kirim istri yang baik. Ya Allah tambahkan rezekiku, Allah kasih rezekimu. Lalu ada yang tanya, Ustadz, saya selalu wudu Ustadz. Setiap saat saya wudu, tapi kenapa yang saya minta Allah tidak kasih? Percaya apa yang ibu bapak minta pasti tidak baik. Ya Allah berikan saya istri yang cantik. Kenapa jodohku jelek? Itulah yang takdirmu. Karena kalau istrimu cantik, kau menderita. Kenapa? Kau jelek. Ya, jangan pernah sangka buruk. Kalau sudah wudu, kamu minta ya Allah berikan saya mobil, kok tidak dikasih? Allah tahu kalau ada mobilmu tabrakan, kau lebih awal meninggal. Ibu, dulu saya daftar tentara, mau jadi akabri. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Memang tukang gosip ini. Senang lihat saya ceper. Teman saya lulus. Dia polisi, pakai baret merah karena reserse. 2 bunga AKBP, reserse baret merah. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, kucara maiko semua. Allah kasih yang terbaik. Ibu-ibu, orang yang selalu ada wudunya dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wudunya terhindar dari dosa. Kok bisa? Coba, ibu-ibu kalau ada wudu, mau enggak jabat tangan sama laki-laki? Jangan. Saya ada wudu. Jangan ada wudu. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudunya bercahaya wajahnya nanti di akhirat. Dia akan datang menghadap kepada Allah bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena biasa dan selalu ada wudu. Maka ibu-ibu mulai hari ini dan seterusnya oleh-oleh ulang tahun Rokan Hulu selalu ada wudu. Ustadz sudah ada wudu, tiba-tiba wudu lagi. Ustadz tidak habis kok, sedikit aja keluar. Biar sedikit, tapi batal. Bagaimana kalau kencing? Batal. Yang penting saudaraku jangan kau kencing sopir. Pernah lihat kencing sopir? Buka saja pintunya. Masih ada 1 tetes. Dia jentis saja. Jangan. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau tidak ada air, kau ambil daun. Ini rahasia laki-laki, jangan kasih lihat ibu-ibu. Ambil daun 3 lembar. Lembaran pertama gosok ke bawah. Lembaran kedua gosok ke atas. Lembaran ketiga gosok lagi ke bawah. Begitu caranya. Jangan kau gosok begini, tambah kotor dia. Kenapa kau ketawa? Ini urusan laki-laki.
Atau ibu-ibu juga kasih daun. Ya. Bu. Oleh-oleh ketiga selalu ada wudu. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Ibu-ibu ada masalah berdoa. Ibu-ibu, ada enggak manusia tidak ada masalahnya? Ada enggak? Semua punya masalah. Istri cantik, masalah. Kenapa? Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Berarti bagus kalau jelek istri, Ustaz. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti saya menyusul. Sudah sampai mana kau bang? Tak jadi saya menceret. Istri jelek masalah, istri cantik masalah. Dulu waktu kuliah SMA apa masalahnya? Mau jadi tentara. Sudah jadi tentara selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi wakil bupati. Sudah wakil bupati 2 periode, selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah bupati 2 periode, barangkali mau jadi lagi wagub. Mengerti toh? Apa masalahnya dulu waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum, mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Tidak, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Maka ketika ada masalah ibu berdoa. Saya lihat ibu-ibu semua rajin berdoa. Tapi sayang, 1000 sayang. Di mana berdoanya? Di medsos. Bertengkar sama suaminya, berdoa, ya Allah, lindungilah rumah tanggaku. Siapa ajar kau berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca Facebookmu. Anak muda, jangan kau berdoa di Instagram. Ya Allah, mudahkan ujianku. Di mana berdoa? Selesai sholat. Berdoalah. Dan berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa kata Nabi pakai bahasa ibu. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Bugis, tabe. Silakan. Yang penting pakai bahasa yang kamu tahu. Daripada pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau punya anak soleh, tapi doa yang dia baca doa minta hujan. Bingung malaikat. Bu, mau punya anak soleh? Mau? Ini doanya. Ayo ikut rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ikut-ikut saja. Karena kau tidak tahu artinya. Itu doa makan. Maka berdoa pakai bahasa hari-hari. Ya Allah, capek sudah saya lihat suami saya. Marah-marah aja kerjanya ya Allah. Ya Allah, buat dia pikun cepat. Doa. Doa. Tapi tidak mungkin doamu dikabulkan kalau kau tidak sholat. Maka kuncinya sholat. Selesai sholat ke berdoa. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Ya Allah, saya terima nasibku miskin. Ya Allah, saya terima nasibku bukan hanya rakyat biasa. Masih ngontrak-ngontrak. Tapi angkat derajat anakku ya Allah. Muliakan anakku ya Allah. Jadikan dia orang sukses. Mudah-mudahan dia yang mengangkat derajatku. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz, kenapa orang selesai berdoa dia begini? Itu variasi. Boleh tidak ada. Lalu kenapa orang berdoa selesai berdoa dikasih gini? Itu lebih nyambung. Tidak ada hadisnya, tidak ada perintah. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa? Lebih pantas. Masa ibu bapak selesai berdoa, amin ya Rabbal Alamin.
Nggak nyambung tuh. Tapi dengar, biar ibu berdoa 24 jam, kalau tidak sholat tidak akan sampai doamu. Kenapa? Passwordnya, kuncinya doa adalah sholat. Dengar baik-baik yang tidak sholat, terutama ini ibu-ibu nih. Yang banyak tidak sholat kalau selesai haid. Kata suaminya, kenapa kau belum sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini belum bersih nah. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Ketawa karena membayangkan dirinya sendiri. Masya Allah. Hei bu. Hei. Doh. 4, 5. Muliakan suamimu. Hei. Bu. Rajin pengajian. Senin Kamis puasa. Tadarus tiap hari. Tapi kau maki-maki suamimu. Hei. Suamiku jelek, takdirmu. Hei. Jangan hina suamimu. Boleh marah tapi jangan hina. Kalau marah boleh. Nggak kusangka bang, waktu dulu kau baik betul, sekarang kau pemalas, bawaannya judi aja, boleh. Tapi jangan maki, memang kau goblok, dungu. Jangan, nggak boleh. Hei, bu, kalau tidak senang sama suamimu, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya, tapi apa? Kau minta cerai baik-baik. Pisah. Tapi banyak saya lihat rumah tangga bertengkar, hamil lagi. Hamil. Sini bu, sini. Yang ngompong. Saya kasih kodoi. Jenenge siapa? Oke, saya kasih 3 lembar. 4 lembar. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sami. Nggih. Masya Allah. Saya masih mau lama-lama tapi panas ibu ya. Sudah ya. Ini sudah 1 jam lebih bu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Coba kalau suamimu marah, kasih itu lagu. Dia ngomel-ngomel lagi, kau peluk dari belakang. Insaflah wahai manusia. Itu kau coba lagumu. Jangan putar ke kiri non, putarlah ke beleng-beleng. Ya bu. Suamimu pergi kerja, kau sholat duha di belakang. Ibu mau ndak suamimu dapat rezeki yang baik? Mau ibu? Rezeki suamimu bukan suamimu yang tentukan. Rezeki suamimu bukan bupati yang tentukan. Rezeki suamimu Allah yang tentukan. Maka istri yang baik sholat duha. Bu, saya serius bu. Ibu saya itu kalau sudah siap sarapannya jam-jam 7, sudah jam 8 mandi. Mandi dia. Usia sekarang beliau 88 tahun. Mandi. Sudah mandi, sholat duha. Sudah sholat duha, dia berdoa. Dia tidak doakan dirinya, tapi siapa yang doakan? Anaknya. Ya Allah, perbaiki kehidupan dunia anak saya. Kalau ibu sudah berdoa, arasnya Allah bergetar. Maka ketika suamimu pergi cari nafkah, kau berdoa. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang mengatur kehidupan dunia kami. Jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan ya Allah.
Jika masih dalam tanah munculkan, jika masih sedikit cukupkan, jika masih jauh dekatkan. Yang paling pentingnya Allah berkahkan. Sudah itu kau WhatsApp suamimu. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Sabar kau bang dalam mencari nafkah. Baru saja kudoakan dalam solat duhaku. Insya Allah Allah berkahi penghasilanmu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Baru kau kirim lope-lope. Pernah kau WhatsApp suamimu begitu? Pernah? Pernah? Paling WhatsApp, jangan lupa singgah beli gas. Hei, Bu, oleh-oleh sayangi suami, muliakan suami. Jangan kau kasih takut-takut suamimu. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Di mana kau? Di kantor. Coba video call. Ini semua ini. Ada di sini suami takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istrimu? Nah, semua gajimu dia ambil. Dia kasih pecah piring, Ustaz. Bantu kasih pecah semua piring. Dia pecahkan gelas, bantu pecahkan gelas. Kenapa? Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dijajah istri. Takbir. Takbir. Itulah yang takbir yang takut sama istrinya. Ini orang Melayu saya tahu. Takut sama istrinya. Kalau kami orang Bugis tidak takut sama istri. Cuma istri lebih berani. Pak, kalau istri muliakan suami, suami muliakan istrimu. Tenang ibu, saya bela kau. Hei, bayangkan rumah sudah kecil, ngontrak-ngontrak, ndak ber-AC, makan seadanya, istri jelek, suami tidak cakep. Bertengkar melulu tiap hari. Kapan kau bahagia? Kalau orang kaya, pejabat suka bertengkar, mereka pejabat, enak makannya, di mana-mana dikawal, rumahnya mewah, paling tidak dia bisa bahagia dengan kekayaan dan jabatannya. Kalau kamu sudah pengangguran, jelek, suka bertengkar, ngontrak-ngontrak, kapan kau bahagia? Maka ulang tahun kali ini jadilah keluarga yang bahagia. Cara bahagianya, istri muliakan suami, suami cintai istrimu. Bagaimana caranya? Ya satu, Nabi itu kalau minum, oi Pak, oi, Nabi itu kalau minum romantis. Kalau dia minum, dia kasih istrinya lagi satu teguk. Nabi minum lagi, kasih lagi istrinya. Hebatnya, bekas minumnya Nabi, istri, bekas minumnya istri, itulah bibirnya Nabi juga ditempelkan. Jadi kalau misalnya Aisyah minumnya di sini, Nabi juga minum di sini. Coba perhatikan besok Pak. Kira-kira kalau bapak minum bekan istri, bau betul mulutmu ya. Apalagi Nabi setiap mau keluar rumah, beliau sedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya? Dia cium jidatnya. Maka mulai besok, kalau kau tidak bisa sedekah berlian, tidak bisa kau bersedekah baju mewah, tidak bisa kau bersedekah emas, sedekah istrimu dengan cara apa? Cium jidatnya. Maka ibu-ibu, mulai besok kalau suamimu mau keluar, minta sedekah. Mau pergi suami, hei sedekah. Sini kau sedekah kau. Ibu, Bu, pernah kau cium suamimu? Tidak pernah. Pantas dicium sama perempuan lain. Bu, saya ibu kalau mau pergi dakwah, mau pergi ngajar di kampus, mau pergi ceramah, wah istri saya itu mamanya cek dicium saya bu. Dia cium dulu tangan saya. Sudah itu dicium ini. Mata satu kali kanan. Kiri satu kali. Ini agak lama. Sudah itu dia usap dadaku. Demi Allah.
Itu biasa saya malu sama sopir saya. Dia usap dadaku lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Sebelum saya bilang, iya saya ridhoi kau, dia tidak tutup pintu mobil. Nanti saya bilang, iya sayang, saya ridhoi kau. Baru dia tutup. Amalkan besok. Hei! Dia ketawa, saya serius ini. Maka begitu suami bawa pergi sini, kok sayang kusur. Tapi ibu sikat gigi dulu. Yang mau sedekah sama suami 2 hari tidak sikat gigi. Bedaknya ada bedak hitam. Panjang bulu keteknya. Kelihatan tali BH. Dia bilang suaminya, kelihatan semua tali BH-mu, dia lihat tetangga. Apa dia bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Nabi bilang begini, perempuan kalau dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dan dia taati perintah suaminya, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam, silakan kau masuk surga dari pintu mana yang kamu suka. Maka ibu-ibu, muliakan suami, bapak-bapak, sayangi istrimu. Saya yakin Allah pasti tersenyum kepada kita. Karena kita datang ke sini untuk melaksanakan maulid sebagai rasa cinta, melaksanakan tabligh akbar sebagai rasa cinta kita mendengar dakwah. Masya Allah, ibu datang ke sini tidak dikasih door prize. Ibu datang ke sini tidak dikasih uang transport. Tapi alhamdulillah mau datang berjemur. Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa yang saya sampaikan 5 ini, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang pergi haji hanya karena banyak duitnya. Pulang haji tidak bagus akhlaknya. Ada orang mau sekali naik haji tapi tidak ada duitnya. Tapi dia amalkan kelima ini. Kalian lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang pergi haji hanya karena status sosial. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Orang Bugis tidak tahu berpantun. Saya mohon maaf, saya tidak bisa berpantun. Tapi menghormati masyarakat Rokan Hulu yang berulang tahun ke-24. Saya coba-coba berpantun. Bilang, anu ibu, apa itu? Cakep, ya. Buah nangka, buah kemiri. Buah salak, buah rambutan. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.